Shalom saudaraku, selamat sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Edi Prayitno memberikan satu pertanyaan, di mana pertanyaan ini dulunya pernah ditanyakan oleh Ustazah Dewi Purnamawati. Jadi pertanyaannya ini menurut dia ini sulit sekali. Tidak mungkin bisa dijawab oleh pendeta, gelarnya S1, S2, bahkan S3 maupun profesor sekalipun. Seberat apa sih pertanyaannya? Sesulit apa sih pertanyaannya? Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Tunjukkan di Alkitabmu. Mana perintah beragama Kristen atau Katolik mana? Apa jawabnya? Yang tadinya nantang dari pagi sampai pagi cukup 45 menit. Jawabnya apa? Maaf, kami capek dan ngantuk mau tidur. Karena nggak mungkin ketemu itu, nggak ada. Ya. Ada satu pertanyaan, sebetulnya ini pertanyaan yang pertanyaan kaum awam ya, nggak usah kita yang mendetail jelimet mau untuk bertanya kepada kalau kita bertemu dengan para misionaris ini contoh ya, kita nggak usah jauh-jauh lah mempelajari ilmu mereka secara jelimet, panjang lebar, dalam ya. Memang itu untuk kelas-kelas kristolog yang sudah mampu di tingkat dasarnya. Tetapi untuk kaum awam ini sudah dicontohkan oleh Ibu Dewi bagaimana pertanyaan kaum awam ini ternyata tidak akan bisa dijawab oleh tingkat pendeta profesor sekalipun, bahkan yang bergelar S3, S2, S1. Dan ini sebetulnya pertanyaan dasar, yaitu apa? Perintah beragama. Di dalam Alkitab mana? Apakah Yesus pernah memerintahkan Anda untuk menjadi atau beragama Kristen atau Katolik? Coba tunjukkan ayatnya. Nah, itu tadi pertanyaan yang sulit versi Ustadz Edi Prayitno. Ketika saya melihat judul dari video Ustadz Edi ini ya, saya penasaran, kok ada pertanyaan yang sulit yang menurut Pak Edi ini nggak bisa dijawab oleh profesor pendeta sekalipun gitu. Akhirnya saya klik, kemudian saya dengarkan. Walah, ini toh pertanyaannya. Ini sih nggak perlu profesor ataupun doktor yang menjawab. Cukup anak-anak sekolah minggu saja. Pasti mereka juga tahu jawaban ini ya. Kalau memang nggak ada perintah untuk beragama Kristen di dalam Alkitab. Karena memang Kristen itu awalnya bukan agama. Kristen itu muncul di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Berbunyi demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi menurut Kisah Para Rasul 11 ayat 26 ini, pertama kali disebut Kristen itu di Antiokhia. Jadi Kristen itu dulunya adalah sebuah ejekan atau hinaan bagi orang-orang yang mengikuti Yesus. Hey, Kristen, Kristen artinya adalah Kristus kecil, Kristus kecil. Atau artinya lainnya adalah para pengikut Kristus. Jadi Kristen ini bukan sebuah agama dulunya ya, baru perkembangan kemudian Kristen menjadi sebuah agama. Kalau kita melihat perintah Yesus di dalam amanat agung yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19-20, di situ juga tidak ditemukan ada perintah Yesus memerintahkan para murid untuk menjadikan orang-orang itu beragama Kristen. Mari kita membacanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi tidak ada di sini itu perintahnya hanya menjadikan semua bangsa murid Yesus. Otomatis kalau orang menjadi murid Yesus itu pasti dia adalah seorang Kristen. Jadi sekarang juga kalau orang mengaku percaya kepada Yesus, ya dia adalah orang Kristen.
Jadi begitu Pak Edi, memang tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab ada perintah untuk beragama Kristen. Beda dengan Islam. Kalau Anda memakai ukuran yang sama dengan Islam ke Kristen, ya nggak bisa. Kalau Anda percaya bahwa perintah dari Allah Anda untuk beragama Islam, ya silahkan itu dilaksanakan gitu ya. Nah, Kristen tidak begitu. Jadi jangan memaksakan keyakinan Anda, kitab suci Anda kepada keyakinan orang lain. Sekian dari saya, semoga ini menghibur dan juga memberkati kita. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.